Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Umniati Waida Ratulutsko, NRP 1019040052. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol pengolahan limbah, yaitu tentang kalkulasi ultrasonik yang diintegrasikan pada LCD 16 kali 2. Nah, LCD 16 kali 2 ini sendiri yaitu LCD yang terdapat 16 kolom, 2 baris, dan 32 karakter. Sebelumnya, saya akan membahas tentang wiring dari LCD ini. Seperti biasa, ground selalu di negatif. Dan yang ini untuk melabeli bahwasannya yang negatif atau yang katode itu memakai wiring hitam. Dan untuk anode atau yang positif itu memakai wiring merah. Saya menggunakan potensiometer sebagai untuk mengatur kecerahan dari LCD-nya ini sendiri. Nah, potensio ini mempunyai 3 terminal. Ini ya, terminal 1 wiper dan terminal 2. Nah, terminal 1 dan terminal 2 ini untuk sumber tegangan dan yang satunya untuk ground, dan ini terminal 2-nya untuk ground. Ini sebenarnya dibolak-balik juga nggak masalah. Dan untuk wipernya sendiri ini adalah outputnya dari si potensio ini. Kemudian saya akan membahas wiring pada sensor. Nah, sensor yang kita gunakan yaitu HC-SR04, yaitu sensor ultrasonik ini dalam skala kecil. Jadi untuk pembelajaran skala prototype. Nah, sensor ini itu mempunyai 4 kaki, yaitu VCC, trig, echo, dan ground. Untuk di groundnya sendiri seperti biasa, ground itu pasti identik dengan yang dengan negatif gitu ya. Jadi saya masukkan ke negatif. Kemudian di VCC-nya sendiri ini itu ke 5 volt. Kemudian untuk echo sendiri ini untuk mengeluarkan sinyal suara atau ping ya, biasa kita sebut ping ya. Jadi kita tinggal memerintahkan si echo-nya ini untuk memantulkan sinyal suara. Nah, di sini ada dua pin yang untuk memantulkan sinyal suara ultrasonik dan menerima sinyal ultrasonik. Jadi ini trig dan echo. Jadi ini itu ya, mendalami konsep dari waktu tunggu. Jadi semakin lama berarti semakin jauh, dan semakin dekat objeknya juga semakin dekat, maksudnya gitu. Kemudian lanjut ke relay aja ya. Ya, untuk relay yang kita gunakan di sini yaitu relay SPDT, yaitu relay yang bisa digunakan untuk tegangan DC atau AC. Kontraktornya bisa dipakai untuk mengaktifkan tegangan DC 24 volt dan tegangan AC-nya 125 volt. Nah, untuk AC dan DC ini mempunyai arus maksimal yang sama, yaitu 3 ampere. Nah, di relay SPDT ini itu mempunyai 6 kaki. Ya, ini ada terminal 1, terminal 12, terminal 8, terminal 7, terminal 6, terus ini terminal 5, dan ini koilnya. Nah, untuk terminal 1 atau terminal 12 ini tuh merupakan common gitu, commonnya. Jadi common-nya itu bisa ditaruh pada terminal 1 atau terminal 12. Jadi salah satu aja gitu. Nah, oke. Dapat kita lihat juga ujungnya yang normally open itu di terminal 6, ya kan? Nah, dan yang close atau yang tertutup dulu ini tuh di terminal 7. Ya kan, ini coilnya di terminal 7. Dan coilnya ini coilnya sendiri, ini coilnya.
Ini coilnya ini di 5 dan 8, di terminal 5 dan 8. Oke, ya. Ini coilnya ya. Ini coilnya. Nah, coilnya ini masuk pada ke pin digital. Ini saya masukkan ke pin digital nomor 2. Nah, maksudnya ini untuk mengaktifkan relaynya itu harus menunggu perintah dari controllernya. Jadi misal kontrolnya aktif, kemudian otomatis relaynya juga aktif dan lampunya juga menyala gitu. Konsep bebannya di sini ya. Ini konsep bebannya di sini yaitu lampunya sebagai beban. Jadi untuk mengaktifkan lampu jadi butuh power supply. Spesifiknya ini 12 volt, ini 12 volt. Nah, fungsi relay ini sendiri yaitu untuk mengaktifkan beban yang memiliki tegangan atau arus kerja yang lebih besar gitu. Jadi nyala atau matinya lampu ini menunggu perintah dari si relaynya sendiri gitu. Oke. Di lampunya ini sendiri di sini sebenarnya adalah apa ya? Diibaratkan sebagai pompa gitu. Kalau di praktikum ini ya tentang power supply. Nah, di power supply ini sendiri itu 12 volt. Kemudian ini negatif positifnya ini boleh dibolak-balik, ini nggak masalah. Seperti ini. Jadi kalau kembali lagi di sini ya jelasin relay ini. Jadi itu relay yang kita gunakan ini kan SPDT single pole double throw. Jadi ini ada 6 terminal, kemudian ini 2 terminalnya untuk coil yang terus yang disambungin sama ground, yang satunya disambungin sama sumber gitu kan. Kemudian yang 3 terminal untuk kontak normally open sama normally close gitu. Kalau ini sebagai generatornya power supply, terus untuk terminalnya ini dibolak-balik nggak masalah gitu. Terus kemudian di sini saya tambahkan sebuah resistor ya, resistor 220 ohm untuk menekan arus yang dipakai oleh LCD ini. Jadi gitu. Udah langsung saja saya coba start simulation. Oke, ini adalah ini hasil pembacaan dari kalkulasi ultrasoniknya. Nah, kalkulasi ultrasoniknya ini sendiri ini kita bisa manipulasi. Nah, ini 38 normal. Nah, ini itu kita program. Oke. Pemrogramannya. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya di Arduino ini untuk mengkomunikasikan serialnya di Arduino ini dapat dilakukan dengan mendeklarasikannya gitu kan. Nah, ini kita deklarasikan pada ini. Kita deklarasikan. Sebelumnya kita juga harus lihat pinnya juga ini ya. Pinnya ini pin liquid crystal LCD ini merupakan jenis media tampilan atau display dari cairan kristal sebagai penampil utama. Jadi ini 876543 ini termasuk pinnya, pin wiringnya ini. Kemudian ini trik echo yang tadi di sensor ya, itu masuk pin wiring berapa gitu kan ya. Ini kita tulis di sini. Terus baud rate ini merupakan kecepatan transfer datanya. Nah, ini kecepatannya 9600 byte per second dan relaynya ini berada di pin 2. Ini ya, kita lihat ya, ini pinnya di digital pin 2. Oke. Kemudian kita masuk ke void setup. Nah,
void setup sendiri ini tuh untuk men-setting hal yang perlu diatur dan diinginkan gitu kan ya. Kita apa nih gitu. Seperti ini. Pin mode, trick pin, output, input. Seperti itu. Yang kita ketahui ya, dari trick pin ini sendiri sama echo pin tadi itu kan untuk itu ya, untuk memantulkan dan menerima sinyal ultrasonik. Jadi kita itu, kalau trick pin ini termasuk output dan echo pitnya ini input dan relay ini pastinya output gitu kan ya. Seperti itu. LCD-nya ini 16x2. Oke, benar. Kemudian untuk void loop-nya ini adalah program utama setelah void setup, jadi setelah setting gitu kan ya. Oke, ini kita manipulasi gitu kan. Kita buat manipulasi dengan sinyalnya low high atau nyala mati seperti itu. Trigger pinnya kita buat seperti itu, trigger pinnya. Kemudian ini pulsanya dengan ditangkap durasinya atau lama waktu pulsa kembalinya gitu kan ya. Nah, ini durasinya ini didapat dari sinyal echo untuk menerima sinyal ultrasonik yang sudah di trigger ke pin trigger. Nah, kemudian dikeluarkan dari pin trigger dan diterima di echo gitu. Nah, untuk ininya itu ada di datasheet supaya didapatkan dalam bentuk sentimeter. Itu ada di datasheet. Kemudian LCD clear, menghapus tulisan yang sebelumnya muncul sehingga kosong. Kemudian kita set seperti ini. Kita edit set cursornya, ini posisinya. LCD set cursor ini posisinya mau gimana. Kemudian kita kasih kondisi bersyarat if gitu kan ya, if then gitu kan. If jika kondisinya terpenuhi, then-nya aksinya apa gitu kan ya. Nah, kondisi bersyarat ini tuh untuk membandingkan variabel, yaitu variabel distance gitu kan, variabel distance berupa pembacaan jarak sekarang terhadap kondisi spesifik. Jadi ini misal jika jaraknya lebih dari 100 gitu kan ya. Nah, itu maka ditampilkan kondisi high level gitu. Nah, untuk else-nya, untuk kondisinya yang lain itu apabila di luar dari konteks ini itu akan itu termasuk normal gitu. Jadi ini high dan ini kemudian low dan delay-nya kita 400. Oke, seperti itu. Nah, di serial monitor ini seperti ini. Jadi untuk dari tugas ini sendiri adalah sebelumnya tidak ada LCD dan ditugaskan untuk mengintegrasikan dengan LCD seperti dengan tampilan di serial monitor. Nah, ini tuh kita bisa manipulasi posisinya mau high atau, nah ini kalau high level ini lampunya nyala ya, lebih dari 100 lampunya nyala dan ininya high level seperti ini, sama kan ya. Nah, ini kondisi aslinya itu 143,5 gitu kan ya. Tapi di serial monitor dan di displaynya sini di LCD-nya ini 143. Jadi terus coba yang lain. Ini realnya 110,6, terus di sini 110. Jadi ada itu ya, perbandingan gitu. Ada faktor errornya gitu, beberapa persen. Ya, itu sekian dari penjelasan saya tentang ini, dari program, dari wiring, kemudian ini mendapatkan tampilan yang seperti ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.